Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum Thulatha ba'dal fajr As-samin min syahri Sya'ban 1444. Mazilna fi darsina fi kulliyati al-hadith wal fiqh min kitab al-akhbar as-sahihah fi sifati siyami Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa darsuna al-yawm al-mas'alah ats-tsalitsah min fasli as-sahur afdalu waqtihi hina qaruba ilal fajri ats-tsani, bahwa sebaik-baiknya waktu sahur di saat mendekati kepada adzan yang kedua, mendekati kepada waktu sholatul fajr. Maka pembahasan ini adalah dari perkara yang ketiga dan masalah yang ketiga yang disebutkan oleh muallif di dalam kitabnya sebagai penjelas dari masalah yang kedua, di mana masalah yang kedua bersifat mutlak. Kapan waktu sahur? Maka jawabnya mulai dari malam. Sampai kapan batasannya dilarang? Sampai kepada waktu al-fajr ats-tsani. Beristidlal di pelajaran yang lalu dari Al-Quran, wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan telah datang hadis-hadis yang muttafaqun alaih yang menjelaskan bagaimana dulu para sahabat melaksanakan sahur dan membawa benang putih dan benang hitam. Kemudian turun ayah minal fajri. Kemudian telah disebutkan dari hadis-hadis yang lalu yang muttafaqun alaih dan di Sahih Al-Bukhari dan Muslim, bahwa di dalam Islam di adhanil fajr ada dua muadzin, ada Bilal dan ada Ibnu Ummi Maktum. Maka adzan Bilal, adzan di malam hari, justru pada saat itu tidak melarang kaum muslimin dari sahurnya. Dan adzan yang kedua dari Ibnu Ummi Maktum telah masuk fajr ats-tsani, maknanya dilarang makan sahur setelah dan di saat adzan Ibnu Ummi Maktum. Adapun di pelajaran yang ketiga ini, kapan waktu sahur yang terbaik dan terpilih dan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pembahasan kita di pelajaran yang ketiga ini. Maka telah dijawab oleh penulis di dalam matan, afdalu waqtihi, sebaik-baik waktunya, ay waktu sahur, hina qaruba ilal fajri ats-tsani, di saat mendekati kepada adzan yang kedua. Kemudian beristidlal penulis dengan hadis-hadis yang muttafaqun alaih, di antaranya hadis dari Zaid ibnu Thabit. Berkata penulis, qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muslim ibnu Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Qatadah an Anas an Zaid ibnu Thabit radhiyallahu anhu qala tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam thumma qama ila shalah. Qultu kam kana bainal adan was sahur? Qala qadru khamsina ayah.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muslim ibnu Ibrahim, dan dia adalah Al-Farahidi. Muslim ibnu Ibrahim Al-Farahidi. Dan Al-Farahid, nisbah Al-Farahidi, dia adalah Al-Basri, maka dia dari Irak. Adapun kedudukan beliau maka di atas derajat thiqah, imam. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, thiqatun saduq. Wa qala Yahya ibnu Ma'in, thiqatun ma'mun. Maka lafaz thiqatun saduq, thiqatun ma'mun di sini adalah lafaz yang menunjukkan dia di atas derajat thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Hisham, maka Hisham di sini adalah Ibnu Sambar atau Hisham Ad-Dustuwai. Hisham Ibnu Sambar, yang Sambar itu ma'ruf dengan Abu Abdullah, berarti Hisham Ibnu Abdullah Ad-Dustuwai. Maka dia nisbah kepada Dustuwa. Ad-Dustuwai juga negeri di Basrah, maka dia Al-Basri. Dan Hisham Ad-Dustuwai di atas derajat thiqah. Dikatakan oleh Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi sahibu Al-Mustadrak, thiqatun ma'mun. Dan berkata muridnya Al-Baihaqi, hafidun thiqah. Dan berkata Al-Bukhari, hafidun. Dan berkata Imam Ahmad, ma urinas yarawna an ahadin asbat minhu. Maka ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang lain di zamannya yang lebih kuat hafalannya dari dia. Menunjukkan Hisham di sisi para ulama imam yang agung. Bahkan Ismail ibnu Ulayyah mengatakan min hufadz ahlil Basrah, bahwa dia adalah dari hufadz ahlil Basrah. Dan Sulaiman ibnu Daud At-Tayalisi, harus dibedakan Sulaiman ibnu Daud At-Tayalisi dengan As-Sijistani. Sulaiman ibnu Daud As-Sijistani sahibu Sunan. Adapun Sulaiman ibnu Daud At-Tayalisi sahibu Musnad, mempunyai kitab Musnad At-Tayalisi. Adapun Sulaiman ibnu Daud As-Sijistani, dia adalah Abu Daud sahibu Sunan Abi Daud. Maka mana yang lebih tua? Jelas Abu Daud At-Tayalisi. Dan mana yang lebih turun? Tentu Abu Daud As-Sijistani, lebih muda dibanding At-Tayalisi. Maka berkata Sulaiman ibnu Daud At-Tayalisi, Amirul Mukminin fil hadis. Maka Hisham Ad-Dustuwai, Amirul Mukminin fil hadis. Dan berkata Ali ibnul Madini, sabtun. Dan kalimat sabtun pun menunjukkan bahwa dia di atas derajat thiqah. Dan Waqi' ibnul Jarrah pun mengatakan sabtun. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, adduhu min awsakin nas fi Qatadah. Maka para ulama menyebutkan dia dari orang-orang yang paling kuat periwayatannya dari Qatadah. Kemudian meriwayatkan di sini haddatsana Qatadah, dan Qatadah di sini Ibnu Di'amah As-Sadusi, seorang tabi'i shagir yang ma'ruf ahlul hadis dan ahlu tafsir, dan dalam keadaan buta. Maka Allah mengambil kenikmatan dengan dijadikan dia buta, dan Allah gantikan dengan hafalan yang kuat. Faqatadah disebutkan oleh para ulama, kana idza dakhala ila suq ghatta udunaihi. Jika dia masuk ke pasar, dia menutup telinganya.
Wa kana idza sami'a allaqahu. Dan dulu Qatadah jika mendengar sesuatu maka dia pasti menghafalnya. Maka sekarang di zaman now di pasar-pasar seperti di kita ataupun di mall, semuanya setiap toko akan mengundang dari para pembeli dengan musik. Yang menjual CD-CD musik sudah tidak zaman, namun yang menjual HP mempunyai sound system yang lengkap karaokean. Di sana ada kios baju, juga membuat lengkap sound sistem karaokean. Dan di sana bahkan hanya sekedar jual makanan, hamburger, pizza dan sebagainya, mendatangkan Farid band yang live. Alhasil semua sekarang di mall ataupun di tempat pembelanjaan untuk menarik para pelanggan dan untuk menarik para konsumer, iltifatun nadhar, agar menoleh kepada mereka dengan dinyalakan dengan keras sound system yang ada musiknya. Ternyata ketularan masjid-masjid di hari Ahad pun setelah sholat fajar untuk menarik perhatian anak-anak diberikan qasidahan. Alhasil kemungkaran-kemungkaran yang ada di sini, jika kita mempunyai hafalan seperti Imam Qatadah, maka kalau kita pergi ke mall dan ke pasar, maka kita akan hafal satu album. Setiap toko berbeda lagu, maka akan dihafal satu album. Satu album asalnya adalah 12 lagu dalam satu kaset. Maka dia akan hafal semua. Pulang ke rumah, hafal lagu yang dia dengar. Maka inilah dari Qatadah Ibnu Di'amah, sehingga dia datang ke pasar menutup telinganya. Takut apa yang ada di pasar dia dengar. Kemudian Qatadah di sini periwayatan dari dia Hisham sangat kuat, karena Hisham kata Yahya Ibnu Ma'in min athbatin nas dari Qatadah. Dan Qatadah di sini meriwayatkan dari Anas Ibnu Malik, dan Qatadah min athbatin nas dari Anas. Qatadah periwayatannya sangat kuat kepada Anas.